Oke, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat BMC yang sangat diberkati Tuhan. Happy birthday John dan semua yang berulang tahun di bulan Mei, dan Happy Mother's Day untuk semua ibu-ibu yang terkasih. Dari pagi saya bangun sampai saat ini saya belum melihat Ibu Yongki. Saya belum ketemu dengan beliau. Rupanya hari ini no kora-kora, hari ini no masak, hari ini no. Semuanya di kamar. Jadi Bu Yongki jadi ratu satu hari. Tadi Bu Yongki bilang kalau bisa jangan cuma satu hari ya, tapi 365 hari ya, di kamar, nggak usah masak ya Bu Yongki. Amin Bu Yongki. Puji Tuhan. Happy Mother's Day untuk semuanya. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Yongki untuk selama beberapa minggu saya bisa ada di New York. Dan puji Tuhan, besok saya akan berangkat pulang ke Indonesia, my lovely country, dan bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan, hospitality, untuk semua kemurahan hati. Sekedar informasi, kami sudah menjadi bagian dari keluarga Cemara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Terima kasih Bu Yongki, terima kasih Keisha untuk hospitality-nya. Ini rumah penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta, penuh dengan kehangatan. Kami diterima di rumah ini. Puji syukur kepada Tuhan, Tuhan berkati Pastor Yongki dan keluarga, Tuhan berkati jemaat BMC dengan luar biasa. Gak bosan-bosan kan kalau yang ibadah onsite, tiap minggu ketemu muka saya. Minggu ini saya lagi Mother's Day, pada saya ini Bapak ya, saya ini suami, tapi saya mau berbicara kepada ibu-ibu pada hari ini. Saya mengajak kita membaca dari kitab Esther pasal yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-17, menulis demikian. Esther pasal yang kedua, ayat 8 sampai 17, cukup panjang, saya ingin sampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Setelah Tita dan undang-undang raja tersiar, dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai. Maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya. Dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Esther dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelum ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Jadi dirawat, manicure, pedicure, spa, lulur 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Ini resep bagi para wanita ingin harum dan cantik ya. Direndam 6 bulan pakai minyak yang wangi, 6 bulan pakai minyak mur, 6 bulan lagi pakai minyak kasai dan minyak wangi-wangian perempuan. Makanya wanita itu dihargai banget. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk, dan pada waktu pagi ia kembali, tapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua di bawah pengawasan Saasgas, sida-sida raja penjaga para gundik. Ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Esther, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan
kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Tadi kasih sayang dari Hegai. Sekarang kasih sayang dari semua orang yang melihat dia. 16. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Esther dikasihi oleh Baginda. Tadi dikasih oleh Hegai, mendapat kasih sayang semua orang, sekarang mendapat kasih sayang daripada Baginda. Dia dikasih oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan dia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi Ratu Ganti Wasti. Pada hari ini saya ingin berbicara tentang woman of influence. Seorang wanita yang punya pengaruh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, prinsip firman Tuhan ini bukan hanya untuk para wanita, tapi untuk semua kita. Kebenaran firman Tuhan berlaku bagi semua umatnya, berlaku bagi semua anak-anaknya. Nah, kalau kita pelajari satu kata yang sedang top sekarang adalah kata influencer. Semua orang ingin jadi influencer. Kalau Anda lihat di media sosial banyak orang, mereka katakan, oh influencer, apa jabatannya, profesinya, influencer. Dan banyak orang timbul menjadi influencer. Sebetulnya dalam hidup kita, kita ini dipengaruhi dan mempengaruhi. Baik dalam hal baik maupun dalam hal yang buruk. Sekali lagi, dalam hidup kita, kita ini dipengaruhi dan kita mempengaruhi. Manusia itu gampang meniru. Manusia itu gampang dipengaruhi. Manusia itu gampang mengkopi. Manusia itu gampang menyerap. Betul nggak, saudara? Kita bisa menyerap banyak hal dari dunia ini. Apa yang sedang tren, orang bisa tiru langsung. Orang bisa lakukan langsung. Saya masih ingat dulu ngetop, saudara, itu pakai jas yang ada selampeknya ya. Oh, selampe bahasa kampung banget ya, yang ada handkerchiefnya. Nah, kemudian hilang. Tapi sekarang muncul lagi dan orang tiru itu. Manusia gampang sekali mengcopy model, manusia gampang sekali mengcopy tren, baik itu yang buruk maupun itu yang baik, itu manusia. Tapi perhatikan, kita juga bisa bukan cuma dipengaruhi, tapi kita bisa mempengaruhi juga. Kita ini either termometer atau termostat. Termometer mengukur suhu. Dia mengukur suhu, tapi termostat dia menentukan suhu. Nah, saudara sekalian, para ibu-ibu, para wanita yang dicintai Tuhan, apakah hidup Anda jadi termometer yang ikut arus, yang ikut tren, yang ikut model, ataukah hidup Anda jadi termostat? Anda yang menentukan, Anda yang mempengaruhi, bukan Anda yang dipengaruhi. Dulu beberapa waktu lalu model tangan baju wanita itu kan ngetrennya ada lubangnya di sini ya, ada lubang anginnya di sini. Semua model baju pakai begituan, betul nggak? Nah sekarang sudah nggak model lagi, dan orang gampang sekali meniru, gampang sekali dipengaruhi model rambut, tren sepatu, tren apa. Ini di Jakarta lagi tren tas Christian Dior. Harga Christian Dior naik melambung dengan luar biasa. Kemarin kita sudah ke 5 toko Christian Dior. Istri saya punya impian bisa punya Christian Dior. Tapi gagal maning karena harganya naik terus, saudara-saudara sekalian. Nah, kita gampang meniru, kita ingin meniru. Tapi ingat, kita juga bukan cuma dipengaruhi, kita juga mempengaruhi. Saya berdoa semua wanita yang ada di BMC New York, wanita-wanita yang bukan dipengaruhi, tapi wanita-wanita yang mempengaruhi hal-hal yang baik dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan anak-anaknya, dan dalam kehidupan masyarakatnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada satu hal yang menarik yang saya pelajari adalah satu hari kita ini berinteraksi minimum dengan 3 orang.
Anda setiap hari berinteraksi minimum dengan 3 orang. Saya setiap hari di rumah ini di Lawrence Road berinteraksi dengan 4 orang. Dengan istri saya, dengan Pastor Yongki, dengan Ibu Yongki, dengan Keisha. Setiap hari. Kalau kami keluar, kami berinteraksi lagi dengan lebih banyak orang. Jadi minimal setiap hari kita berinteraksi dengan 3 orang. 1 hari. Coba Anda bayangkan dalam 1 tahun kita berinteraksi dengan berapa banyak orang. Coba Anda bayangkan seumur hidup Anda berinteraksi dengan sekian ribu orang dalam hidup Anda. Dan itu adalah kesempatan untuk kita mempengaruhi orang. Ini saatnya kita tidak dipengaruhi oleh drama Korea. Amin, ibu sekalian. Amin, bapak-bapak sekalian. Yang cebo-cebo gitu kita nggak usah liatin. Jangan dipengaruhi. Kemarin saya ketemu dengan seseorang, diajak makan ramen. Terus si ibu ini ngeluarin satu kosmetik. Kalau satu kosmetik, dia pasang di sininya, pasang di sininya, pasang di sininya, dioles gitu. Terus saya bilang istri saya, sayang, ini kayaknya barang baru nih. Kita nggak pernah lihat barang ini. Oh ya, katanya. Terus saya tanya, coba keluarin istri saya, jelasin. Rupanya itu moisturizer buatan Korea. Dan dia beli gara-gara apa? Itu di drakor dipakai itu sama pemain Korea ini gini. Dan artinya istri saya meniru pesan di Amazon, minta tolong Keisha pesanin saudara sekalian. Dan sudah datang moisturizer-nya buat istri saya. Gampang sekali meniru. Kalau yang baik sih oke, betul nggak ya? Tapi masalahnya kalau yang tidak baik, itu berpengaruhnya buruk dan menghancurkan. Media sosial ini, media pura-pura, media penuh dengan kepalsuan. Dan kalau kita ngikutin, kita bisa hancur, Nah, saudara-saudara sekalian, bayangkan, kita tuh bisa mempengaruhi orang begitu banyak seumur hidup kita. Kata influence artinya kapasitas atau kuasa. Dengar ya, kapasitas atau kuasa untuk kita mempengaruhi perkembangan karakter atau behavior seseorang. Dengar ya, influence, pengaruh adalah kapasitas. Kuasa kita untuk mempengaruhi perkembangan karakter atau behavior seseorang. Kalau mau jujur, perkembangan behavior seorang anak, karakter seorang anak itu berpengaruh dari siapa? Dari orang tuanya. Betul nggak ya? Kita bisa lihat karakter seorang anak dan kita bisa tahu kira-kira tipe orang tuanya seperti apa. Kalau anaknya jorok, kira-kiralah mamanya kira-kira seperti apa. Kalau anaknya nggak disiplin, lihatlah kira-kira tipe orang tuanya seperti apa. Lihat Keisha, rapi, cantik, keren. Lihat juga mamanya, betul nggak? Lihat papanya, betul nggak? Ya, jangan lupa angpaunya dibagi. Nah, saudara sekalian, kita bisa melihat, saudara, tipenya. Jadi, teladan itu penting. Pengaruh itu penting. Baik atau buruk. Kalau orang tuanya suka bertengkar, ngomong-ngomong kasar, pasti anaknya ngomong-ngomong kotor, ngomong-ngomong kasar. Kalau mamanya kerjanya nonton drakor terus, mengharapkan anak baca Alkitab, ya keliru. Pasti anakmu main game terus. Karena supaya mama nonton drakor, nggak diganggu anak, dikasih iPad, suruh main game. Amin, Ibu? Betul kan? Nah, saudara sekalian, saya mau beritahu kepada kita punya kemampuan. Kita punya kapasitas, kita punya kuasa untuk mempengaruhi perkembangan karakter atau behavior seseorang. Jujur, wanita, ibu-ibu paling punya pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan anaknya. Saya belajar dari satu data yang luar biasa. Tahukah ibu-ibu sekalian bahwa wanita itu dari 10.000 polling, ini survei, didapat fakta yang paling berpengaruh dalam kerohanian dan iman orang siapa? Saya mau nanya nih jemaat BMC. Dalam pertumbuhan iman Anda, yang paling berpengaruh siapa? Ibu, bukan bapak. Seringkali yang jadi teladan iman adalah ibu. Karena ibu punya pengaruh. Dari data yang saya dapatkan dari polling ini, yang paling berpengaruh itu ibu.
Makanya selamat buat para ibu-ibu, tepuk tangan buat para ibu-ibu yang paling berpengaruh dalam iman, karakter, kerohanian anak itu adalah seorang ibu. Yang kedua siapa? Istri. Betul nggak? Istri sangat berpengaruh kepada iman rohani suaminya. Saya bertemu fakta, banyak wanita jauh lebih rohani daripada pria. Jujur. Betul nggak? Wanita jauh lebih rohani daripada suaminya. Istri jauh lebih rohani dari suaminya. Makanya saya bilang, di surga lebih banyak wanita kali ya, daripada pria. Makanya bersyukur Pastor Yongki, tokoh daripada manhood, pria sejati. Ini saatnya pria-pria, menjadi pria yang rohani, pria yang punya iman, pria yang berkarakter ilahi, untuk membawa keluarganya datang kepada Tuhan. Betul nggak, saudara? Dan yang ketiga, tahu nggak? Yang pertama ibu yang paling berpengaruh. Yang kedua istri. Yang ketiga siapa? Oma. Tepuk tangan untuk para oma-oma. Luar biasa. Oma itu berpengaruh dalam iman dan kerohanian daripada anaknya. Benar. Contoh, Timotius. Timotius itu legasi imannya dari siapa? Dari omanya kan? Dari opung morunya kan? Dan juga dari mamanya. Nggak dari bapaknya loh. Sorry ya para pria ya, bukan dari bapaknya. Makanya di Alkitab banyak tokoh yang Tuhan munculkan adalah wanita. Wanita pendarahan, wanita Kanaan. Para pengikut yang melayani Yesus banyaknya wanita. Betul nggak, saudara? Wanita-wanita ini dipakai Tuhan luar biasa. Saya berdoa Tuhan 2022 ke depan menjadi tahun kegerakan para wanita di BMC New York. Amin. Tahun kegerakan para wanita di BMC New York. Biasanya wanita nggak dianggap, biasanya wanita nggak dihargai. Ini saatnya para wanita bangkit dan memberikan pengaruh bagi keluarganya, bagi suami, bagi anak-anaknya, dan bagi banyak orang di sekitarnya. Nah, saudara, Amerika pernah mencatat salah satu wanita yang paling berpengaruh di Amerika adalah Oprah Winfrey. Betul ya? Oprah Winfrey katanya kadang-kadang lebih terkenal daripada presiden. Begitu hebat pengaruh dari Oprah Winfrey. Para wanita, para ibu, Anda punya kesempatan untuk mempengaruhi dunia ini dengan banyak hal yang luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari Ratu Esther. Kita tahu Esther adalah orang buangan. Dia adalah orang yang dibawa ke tempat pembuangan bersama dengan omnya yang bernama Saudara Mordekai. Mereka ditangkap oleh raja dan dibawa ke Babel. Mereka tahanan, mereka tawanan, mereka orang buangan, saudara. Mereka orang yang dibawa dari tempat asalnya, dipindahkan dari tempat asalnya. Mereka orang minoritas di Persia. Mereka orang yang nggak dihargai, nggak dianggap di Persia. Tapi luar biasa, Esther bisa mengubah nasibnya. Dan Esther berhasil menjadi ratu. Dan saudara tahu nama Esther artinya apa? Nama Esther artinya bintang. Nama Esther artinya star. Saya berdoa, para wanita BMC New York menjadi star-starnya Tuhan, menjadi ratu-ratunya Tuhan, menjadi bintang-bintangnya Tuhan yang akan bersinar, yang akan bercahaya, mempengaruhi banyak orang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Para star-star, ayo katakan amin. Amin. Para star-starnya BMC New York, bintang-bintang BMC New York, katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, hidup Esther mempengaruhi banyak orang. Bahkan hidup Esther menyelamatkan orang Israel pada zaman itu yang mau dibunuh oleh Haman. Nah, saudara sekalian, ada 3 hal yang penting yang saya mau sampaikan. Yang pertama, wanita harus menjadi star dalam spiritual. Wanita harus menjadi star, menjadi bintang dalam kesalehan. Teladan dalam kesalehan, teladan dalam iman, teladan dalam kerohanian. Memang dalam kitab Esther tidak pernah muncul kata Tuhan. Ini satu-satunya kitab yang tidak ada kata Allah, tidak ada kata Jehovah, tidak ada kata Tuhan, tidak ada kata Tuhan. Tidak ada. Tapi bukan berarti Tuhan tidak bekerja
dalam ayat-ayat yang kita baca. Esther adalah orang yang menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi star bintang secara rohani. Para wanita, jadilah bintang dalam aspek spiritual. Mari kita baca Efesus 4, 14 dan 16. Sampai 16 menulis demikian. Efesus pasal 4, 14 sampai 16 menulis demikian dalam firman Tuhan. Menulis demikian. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau memperoleh kedudukan sebagai ratu. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa. Demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Latar belakang cerita ini, Haman diangkat menjadi wakilnya raja. Dan semua orang harus menyembah kepada Haman. Tapi Mordekai nggak mau. Karena dia orang Yahudi. Dia harus menyembah kepada Jehovah. Dia harus menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada manusia. Nah, Mordekai menolak. Mordekai tidak kompromi. Saya sering katakan, jemaat Tuhan, dosa terbesar di akhir zaman adalah dosa kompromi. Apa? Dosa kompromi. Kita kompromi dengan culture, dengan situasi sekitar kita. Kita kompromi dengan suara yang terbanyak. Kita tahu itu salah. Kita tahu itu tidak benar. Tapi kita suka kompromi. Kita suka katakan, semua orang lakukan itu. Semua orang selingkuh, semua orang bercerai, semua orang korupsi, semua orang jahat. Kita selalu pakai alasan itu. Dan kita kompromi, tapi Mordekai menolak untuk kompromi. Dan akibatnya apa? Haman jadi marah. Haman marah, Haman tidak cuma ingin membunuh Mordekai, tapi Haman ingin melenyapkan semua orang Yahudi yang ada di Persia pada waktu itu. Bangsa Yahudi dalam keadaan terancam, saudara. Nah, saudara tahu, Mordekai mendengar kabar itu, dia berkabung, dia berduka cita, dan dia berkali-kali datang kepada melewati istananya Esther dengan harapan Esther mendengarkan suaranya. Masalahnya, Esther sudah nyaman sebagai ratu. Kalau Anda baca, dari waktu Esther diangkat menjadi ratu sampai kejadian itu kira-kira 5 tahun lamanya. Waktu bisa mengubah seseorang. Waktu bisa membuat orang melupakan panggilan Tuhan. Waktu bisa membuat orang lupa kebaikan Tuhan. 5 tahun lamanya Esther sudah nyaman di istana, menjadi ratu. Bagi dia, saudara, berita yang disampaikan oleh Mordekai, pamannya, itu menggoncang dia. Menggoncang keamanannya, high risk, resikonya besar buat dia. Seringkali kita zona nyaman. Orang yang tinggal dalam zona nyaman tidak berani ambil risiko besar. Tidak berani, saudara sekalian. Anda kalau sudah bekerja di New York, posisi bagus, gaji besar, suruh melangkah ke satu hal yang baru, pasti nggak berani. Anda bilang risiko besar, Pak. Risiko besar, tapi percayalah, risiko yang besar itu akan menjadi berkat yang besar di kemudian hari. Amin, saudara. Pastor Yongki, risiko besar. Orang sukses di Surabaya, pengusaha mobil, saudara sekalian, apapun yang istri dan anaknya mau, dia bisa berikan. Punya rumah di Surabaya, diberkati Tuhan. Punya pelayanan di Surabaya. Tapi dia mengambil risiko besar, pindah ke Amerika. Kemarin cerita-cerita, beliau pernah tinggal di basement, saudara. Nggak ada kasur, ambil kasur di pinggir jalan.
Kedinginan, saudara. Risiko besar. Kalau saya jadi Pastor Yongki, saya nggak mau ambil risiko, saya pulang aja ke Indonesia. Bye-bye New York. Tapi Pastor Yongki berani mengambil risiko, tinggal di basement, melayani jemaat yang saya percaya di awal tidak mudah. Tapi sekarang hadiah dari Tuhan. 1120 ya, Lawrence Road, Long Island, saudara. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Ini background rumah saya di Lawrence Road. Nah, jemaat yang diberkati, Esther merasa nyaman. Kalau mau nyaman di Indonesia, betul nggak? Kemarin kami masak-masak, salah satu jemaat bilang, Pak Agus, udah betah di Amerika kan pindah sini aja. Saya bilang, di sini saya itu nggak bisa. Kenapa saya nggak pindah bisa di Amerika? Saya ini nggak cowok mandiri. Setir mobil nggak bisa. Masak nggak bisa. Masak yang saya bisa cuma masak air doang. Masak nasi aja nggak bisa. Hidupin kompor saya nggak bisa. Istri saya tidak pernah mengizinkan saya hidupin kompor. Karena dia takut suaminya terbakar. Begitu cinta dan sayangnya dia sama saya, saudara. Sayang banyak nggak bisanya. Yang saya bisa cuma khotbah doang. Nah kalau khotbah kan cuma hari Minggu. Di Amerika Senin sampai Minggu saya nyuci piring. Saya kerja laundry. Enggak lah, Yau. Saya nyaman di Amerika. Nah saudara sekalian, luar biasa sekali. Ini risiko besar bagi Esther. Esther berpikir, saudara, ini hukumannya hukuman mati. Kenapa? Dia kalau tidak dipanggil oleh raja, nggak boleh menghadap. Raja berdaulat penuh. Kalau dia tidak dipanggil, dia menghadap raja, risikonya dia mati. Tapi saya mau beritahu saudara, apapun berkat yang Tuhan berikan kepada Anda, apapun posisi yang Tuhan berikan kepada Anda, apapun kekayaan yang Tuhan berikan kepada Anda, this is for a special purpose. Ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Amin. Anda yang sukses, Kesia yang lagi sukses nih, apapun kekayaan yang Anda miliki, kedudukan, posisi yang Anda miliki, itu ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Kenapa Tuhan pilih Esther jadi ratu? Tuhan tempatkan Esther jadi ratu. Karena Tuhan punya tujuan, Tuhan tahu bangsa Yahudi akan terancam, dan orang yang satu-satunya yang bisa menolong bangsa Yahudi adalah siapa? Esther. Kenapa Musa dibawa tinggal di istana Firaun selama 40 tahun pertama? Diangkat jadi anak angkat putri Firaun. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana dalam hidup Musa. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu plan-nya Tuhan. Itu bagian dari rencananya Tuhan. Mungkin kau belum mengerti sekarang, tapi nanti kau mengerti, oh, Tuhan tempatkan saya seperti ini. Karena ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, ada tujuan Tuhan. Saudara, kalau Musa tidak pernah masuk istana, kalau dia tidak pernah sepupuan dengan Firaun, mana mungkin Musa berani menghadap Firaun? Tidak mungkin seorang budak bisa berani mendapat akses masuk ke istana Firaun. Musa udah ngerti istana Firaun, karena dia tinggal di istana 40 tahun. Jadi apapun masa lalu Anda itu baik atau buruk, itu persiapan Tuhan bagi Anda untuk satu rencana yang luar biasa, yang dahsyat, yang hebat dalam hidup Anda. Amin, saudara? Setuju katakan amin. Nah, saudara sekalian, saya mau beritahu saudara, Esther diangkat jadi raja, Tuhan punya tujuan. Tuhan punya rencana. Seringkali ada satu ustadz terkenal di Indonesia, tapi sudah meninggal. Dia berkata gini, banyak orang waktu masih miskin dalam Islam, itu hafal ayat kursi. Ya, hafal ayat kursi. Tapi sudah dapat kursi, ayatnya dia lupa. Nah, saudara sekalian, banyak orang kalau sudah dapat jabatan, sudah kaya, sudah sukses, itu cenderung melupakan Tuhan. Waktu kita miskin, waktu kita kere, waktu kita dong-hadong hepeng, nggak punya duit, waktu kita menderita, kita cari Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Doa fajar kita datang, kita ikut Zoom. Dulu ibadah di Amherst, ibadah pagi kita datang, ibadah sore kita datang. Betul nggak? Kenapa? Karena kita miskin, kita menderita, kita punya masalah. Sekarang sudah kaya nih, udah pada punya rumah di Long Island. 2023
Jemaat BNC New York akan banyak beli rumah di Long Island. Kok nggak ada yang ngamin sih? Nah, saudara sekalian, jebakan kita tuh waktu sukses. Jebakan kita tuh waktu kaya. Makanya Alkitab bilang, jangan kamu melupakan Tuhan Allahmu. Kapan? Bukan waktu mereka diperbudak. Bukan waktu mereka mengembara di padang gurun. Tapi waktu kamu masuk ke tanah Kanaan, kamu makan enak, hidupmu tenang, damai. Jangan sampai kamu melupakan Tuhan. Tapi luar biasa. Esther tidak melupakan panggilannya. Dia tidak melupakan ada maksud Tuhan dalam hidupnya. Dan dia berkata, semua berpuasa. Ada satu kata yang menarik yang diucapkan oleh Mordekai. Dikatakan begini, saat seperti ini. Betul ya? Saat seperti ini. Saudara, berarti Esther sempat menolak kan? Esther sempat nggak mau. Kenapa? Dia tahu risikonya besar. Tapi Mordekai bilang, saat seperti ini. Saudara sekalian, minggu lalu saya berbicara tentang moment of breakthrough. Betul? Anda tahu nggak kapan moment of breakthrough akan terjadi? Waktu terobosan akan terjadi justru di masa krisis. Justru ketika keadaan memburuk. Justru ketika kita dalam masalah, itu adalah trigger untuk kita mengalami breakthrough dalam hidup kita. Amin? Saudara sekalian, ketika Anda dalam masalah, ketika Anda dalam penderitaan, ketika ada ancaman dalam hidup Anda, ketika ada tekanan dalam hidup Anda, itu adalah moment of breakthrough. Trigger moment of breakthrough akan terjadi dalam hidup Anda. Ketika dalam beban berat, ketika dalam krisis, percayalah, ini momen breakthrough dalam hidup saudara. Seperti saat seperti ini, for such a time is this? Seperti waktu ini. Karena momen ini mungkin tidak akan terjadi lagi pada saudara. Momen ini mungkin tidak akan datang lagi bagi saudara. Makanya Mordekai bilang, kalau kamu nggak mau nih, Tuhan bisa pakai orang lain. Amin. Kalau Anda nggak mau, Tuhan bisa pakai orang lain. Kalau John nggak mau, Tuhan bisa pakai Marshall. Kalau Marshall nggak mau, Tuhan bisa pakai William. Kalau William nggak mau, Tuhan bisa pakai saya, saudara sekalian. Tuhan bisa pakai siapa saja. Jangan merasa Anda sombong, tanpa Anda pelayanan nggak akan jalan. Kalau gua ngambil musik nih, BMC tutup. Sorry coy, Tuhan bisa pakai siapa saja, saudara. Jangan sombong. Ini kesempatan Anda untuk melayani. Ini akses yang Tuhan berikan buat Anda. Ini calling yang Tuhan berikan bagi setiap Anda. Anda mau sesing, Anda mau raih atau tidak, itu urusan Anda. Dan kemudian si Esther bilang, kita berpuasa. Dia tahu satu-satunya jalan mengandalkan Tuhan. Satu-satunya jalan percaya kepada Tuhan. Saudara, krisis pandemi 2 tahun. Itu benar-benar kesempatan saya mengandalkan Tuhan. Mau andalin siapa? Mengandalin bos besar. Bos besar lagi pusing, lagi stres. Bisnisnya macet. Saya punya teman, saudara, itu bisnis perhotelan. Wah, sepi. Tutup hotel. Nggak ada tamu sama sekali. Nggak ada tamu di hotel. Nggak ada tamu, saudara. Bisnis apa, saudara? Yang bisnis booming itu medical. Yang bisnis booming itu makanan. Betul nggak? Yang lainnya seperti restoran yang biasanya terima tamu tutup, saudara. Ada berapa banyak restoran yang bangkrut, mall yang bangkrut, ada berapa banyak hotel yang bangkrut di Indonesia. Mau ngandalin siapa? Mau ngandalin pemerintah? Jokowi pusing, menteri-menterinya pusing, nggak usah Jokowi. Trump, Biden aja pusing kok, betul nggak saudara? Nggak ngerti bagaimana nangani. Saudara mau ngandalin gereja, sorry. Gereja juga lagi pusing. Karena waktu itu gereja tutup, saudara. Yang saya bisa andalkan cuma di atas. Helen Keller pernah berkata, kalau jalan ke depan tertutup, jalan ke kanan, ke kiri, ke belakang tertutup. Ingat, ada satu jalan yang masih terbuka, yaitu kemana? Ke atas. Datang kepada Tuhan. Yehuda, di bawah pimpinan Yosafat, dikepung oleh 3 bangsa. Yehuda itu bangsa kecil, negara kecil seupil, dikepung oleh tiga kerajaan. Yehuda nggak tahu mesti berbuat apa. Dia dalam keadaan hopeless, powerless, dan helpless. Hopeless, powerless, dan helpless. Gak bisa nolong,
nggak punya kekuatan. Apa yang Yosafat lakukan? Dia kumpulin seluruh Yehuda. Mereka berpuasa kepada Tuhan. Satu-satunya jalan yang terbuka ketika semua jalan tertutup adalah datang kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Esther mengambil tanggung jawab atas bangsanya. Esther siap berkorban nyawanya. Dia berpuasa. Saudara-saudara sekalian, ayo jadilah wanita dan jadilah pria yang jadi star dalam kerohanian. Anak-anak kita melihat kelakuan ibunya. Saya punya teman satu hari dia melarang anaknya. Kalau kamu nonton TV, tidak boleh tiduran di sofa. Dia bilang anaknya kalau nonton TV, nggak boleh tiduran di sofa. Nah, pada waktu dia hamil, dia nonton TV. Nah, ibu hamil kalau nonton TV kan paling enak rebahan. Betul nggak ibu ya? Paling enak rebahan. Anaknya, Mami, kamu bilang saya nggak boleh nonton TV tiduran. Kamu kok tiduran? Nah, anak-anak itu memperhatikan para ibu-ibu. Makanya jadilah ibu yang godly. Jadilah ibu yang saleh. Jadilah ibu yang takut Tuhan. Jadilah ibu yang rohani. Maka anak-anak akan meneladani engkau. Dan anak-anak akan diberkati Tuhan. Engkau akan punya pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan rohani anak-anakmu. Kau mengharapkan anakmu baca Alkitab, tapi kau nonton drakor, nggak mungkin terjadi, saudara sekalian. Yang kedua, jadilah star dalam karakter. Jadilah bintang dalam karakter. Ini luar biasa. Esther ini disayang semua orang. Hegai sayang sama dia. Semua orang sayang sama dia. Bahkan Baginda pun Ahasiweros sayang sama Esther. Luar biasa ya. Dia orang yang disayang oleh orang lain. Disayang oleh orang sekitarnya. Coba cek nih. Hidup Anda dicintai orang nggak? Atau jangan-jangan ibu-ibu ini troublemaker. Ribut sama tetangga sana, tetangga sini, tetangga depan, tetangga belakang, ribut. Tapi kalau di Amerika jarang ribut ya. Nggak tahu tetangganya siapa. Betul nggak, saudara? Kalau di Indo tuh biang ribut, troublemaker. Kalau sebut nama ibu ini, oh, ibu wah heboh. Nah, jadilah wanita yang punya karakter yang baik. Karakter yang membuat orang sayang, orang cinta, orang-orang mengasihi kita. Nah, saudara, yang hebatnya dari Esther yang kita belajar ya, Esther adalah orang yang teachable. Orang yang mau diajar, yang mau dinasihati, yang mau dengar teguran. Dia mendengar nasihat Mordekai, pamannya, omnya, ayah angkatnya. Mordekai bilang gini, dia ikuti. Mordekai bilang gini, dia ikuti. Dia orang mau diajar. Jadilah wanita yang teachable. Jadilah wanita yang mau dikoreksi. Jadilah wanita yang mau didengarkan. Jangan berpikir istri selalu benar ya. Wife is always right. Belum tentu. Betul nggak? Saya bilang sama istri saya, jangan kalau kamu berbicara, kamu pikir kamu Tuhan. Itu Tuhan bersabda. Betul nggak? Iya. Kamu tuh manusia. Kamu bisa salah. Nah, harus jadi istri yang rendah hati. Amin, ibu-ibu. Yang rendah hati, yang rela dikoreksi, yang rela ditegur, yang mau mendengarkan masukan, tidak sombong, tidak merasa diri paling hebat, paling pintar, paling rohani. Amin. Punya kerendahan hati. Yang kedua, Esther itu dicintai dan disayang, disukai oleh banyak orang. Kenapa? Karena Esther itu lemah lembut. Dia tuh meekness. Dia lemah lembut. Banyak sekarang wanita lemah gemulai, tapi tidak lemah lembut, saudara. Betul nggak? Wanita jadi keras. Kenapa? Amerika membentuk kita kerja. Kita harus bisa melakukan semua hal. Wanita jadi keras. 1 Petrus menyatakan kecantikan batinia wanita adalah roh yang lemah lembut. Kata lemah lembut selalu dihubungkan dengan ketenangan. Belajarlah daripadaku, aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mengalami ketenangan. Kenapa para wanita banyak stres? Kenapa para wanita banyak depresi? Kenapa wanita banyak hidupnya nggak tenang? Karena apa, saudara? Nggak lemah lembut.
belajar seperti Bu Yongki, gampang tidur, tenang hidupnya, saudara sekalian. Benar. Bu Yongki diajak di mobil tidur, gampang sekali tidur. Begitu kan diajak ngomong, langsung ketemu Pangeran Charles dan sama istrinya, saudara. Gampang tidur, hidupnya tenang banget. Kenapa? Karena lemah lembut. Sekarang wanita keras di dalam dirinya, keras. Sudah keras di dalam, nggak ada lagi lemah lembut. Betul nggak? Keras banget. Jadilah wanita lemah lembut. Lemah lembut itu strength under control. Satu kekuatan sudah ditaklukkan, yang sudah ditundukkan. Saudara sekalian, jadi kecantikan wanita bukan piko ya, bukan alis-alis ya, bukan macam-macam keriting-keriting begitu, bukan perhiasan, tapi roh yang lemah lembut. Itu kecantikan seorang wanita. Lihat Bu Yongki cantik tuh ya, roh yang lemah lembut, saudara sekalian. Nah, yang ketiga yang terakhir, menjadi bintang star dalam kompetensi, dalam kemampuan. Kalau Anda pelajari di Alkitab, Esther itu wanita yang cantik dan elok. Dia pemenang Miss Universe pada zaman itu. Karena Raja Ahasiweros mengumpulkan wanita-wanita cantik. Wanita-wanita yang cakep. Jadi istri raja kan nggak bisa siapa saja. Betul nggak, sudah? Jadi suami Kesia nggak bisa siapa saja. Betul ya? Itu ada screening yang ketat nantinya. Amin, Pastor Yongki. Menghadap papa dan mama, ujian 1, ujian 2, ujian 3. Dan sudah sekalian, menjadi istrinya raja nggak gampang. Nggak gampang. Si Ahasiweros sudah trauma sama Wasti. Wasti nggak tunduk, nggak submit sama suaminya. Betul nggak? Karena nggak tunduk, disingkirkan. Makanya ibu-ibu, wanita-wanita, tunduklah kepada suamimu. Sekalipun gajimu lebih besar dari suamimu, tunduk sama suamimu. Sekalipun kau lebih pintar dari suamimu, tunduk sama suamimu. Jangan suami ditandui terus. Jadilah penolong, ibu-ibu. Jangan jadi perongrong. Amin. Penodong. Amin. Mana gaji lu? Mana gaji lu? Kurang $100. Jangan jadi perongrong, penggonggong apalagi. Ya, amin, ibu-ibu. Nah, karena Wasti nggak tunduk, disingkirkan. Wanita, ibu-ibu, tunduklah pada suamimu. Ketika seorang wanita menghargai suaminya, maka berkat Tuhan akan mengalir dalam hidupmu. Dan anak-anakmu akan belajar bagaimana menghargai papanya. Itu yang penting. Nah, wanita itu harus menjadi star dalam kompetensi. Esther tidak cuma jadi bintang dalam kerohanian, tidak cuma jadi bintang dalam karakter, orang sayang sama dia, tapi Esther juga cantik. Esther juga pintar. Dia punya kapasitas. Kalau pemilihan Miss Universe 3, brand, beauty, and behavior. Dan Esther punya itu. Dia nggak cuma cantik loh. Nggak cuma rohani. Tapi dia punya karakter. Dia punya kompetensi untuk jadi ratu. Seringkali gini, kita bilang, Tuhan, kalau Tuhan nggak angkat hidup saya ya jadi manajer seperti Kesia ya. Seperti John, seperti yang lain. Karena Tuhan nggak angkat hidup saya. Yang saya tanya, Anda punya kompetensi nggak untuk itu? Anda punya kemampuan nggak untuk itu? Tahu Kesia tidur jam berapa? Tahu Kesia kerja? Saya lihat angka-angkanya di komputer Kesia, bingung saudara. Dan itu uang orang semua, saudara sekalian. Ya, nah setelah itu, Anda mampu nggak? Saya sih kalau lihat itu nggak mampu, walaupun saya jago matematika dulu. Dan saudara sekalian, saya belajar satu hal. Kompetensi itu penting. Kemampuan itu penting. Anda harus jadi bintang dalam kompetensi Anda. Bukan cuma cantik, bukan cuma elok, bukan cuma saudara karakter yang baik. Punya potensi, punya talenta, dan kembangkan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemarin kami nonton Daud. Kami nonton Daud di Lancaster. Daud dipilih jadi raja. Apakah Tuhan asal pilih? Enggak. Daud itu punya kompetensi untuk menjadi raja. Dia punya kapasitas untuk menjadi raja. Anda mau jadi orang hebat, Anda mau jadi star, gampang.
Yang Anda perlu tanya, saya punya kompetensi nggak untuk menjadi itu? Banyak orang ingin jadi terkenal, pendeta terkenal. Anda punya kompetensi nggak untuk jadi terkenal? Minggu lalu saya bilang, jadi hamba Tuhan yang jakwannya penuh, risiko makan di mobil, risiko ganti baju di mobil, saudara sekalian. Betul nggak? Anda siap nggak hidup seperti itu? Banyak orang nggak siap. Kompetensi itu penting. Makanya saudara, para wanita, upgrade kompetensi Anda. Upgrade kompetensi hidup Anda. Bisa belajar kok. Belajar sekarang Google, media sosial, gampang sekali untuk belajar. Anda mau belajar masak, gampang. Istri saya nggak pernah bisa masak yang namanya pergedel. Pergedel ilmunya kurang. Tapi dia nggak kehilangan akal. Dia belajar dari YouTube, saudara. Dia browsing cara masak pergedel. Ada 1000 video, saudara. Sampai dia bingung mau pilih pergedel yang mana, nih, saudara. Mau pilih pergedel yang mana? Dia belajar, dia masak, gagal. Nggak berhasil. Dia nggak menyerah. Dia belajar lagi. Dia belajar lagi. Sekarang pergedelnya wena hoce meyu-meyu, saudara sekalian. Tapi belum sempat masak di New York. Minta maaf ya Bu Yongki ya. Benar. Dia dulu masak soto nias. Soto nias itu resep warisan nenek moyang. Dia nggak pernah masak. Tapi dia berjuang untuk masak. Dia upgrade. Dia coba ini, coba itu. Sekarang soto niasnya wena tendahan, saudara sekalian. Dan semua yang diberkati, upgrade dong. Saya punya teman, waktu menikah, istrinya bilang, gua nggak bisa masak loh. Setelah 20 tahun menikah, bilang, gua nggak bisa masak loh. Udah 20 tahun lu married, coy. Masa nggak belajar untuk masak? Masa masih sama seperti yang dulu? Upgrade potensi, talenta Anda. William jago dalam videografi, fotografi. Upgrade. William, tahu nggak kamu William? Itu bayaran tertinggi sekarang yang lagi laris di Indonesia, yaitu orang yang ahli di editing, yang ahli di videografi, fotografi. Itu bayarannya tinggi sekali. Oh, laku keras, saudara sekali. Benar. Kaya-kaya loh mereka. Benar. Apa talenta Anda? Ayo upgrade talenta Anda. Yang pintar nyanyi, belajarnya nih, mama. Jangan cuma, ya inilah suara saya. Harap saudara setiap mendengarkan suara saya. Kalau boleh tutup kuping, Anda mau nyanyi, orang suruh tutup kuping, orang mendengar apa? Upgrade kompetensi Anda. Amin. Menjadi manajer, upgrade dong. Belajar. Mau jadi orang besar, upgrade kompetensi Anda. Jadi Esther jadi raja. Jadi ratu, potensinya udah ada. Betul nggak? Tinggal tunggu momentumnya. Daud jadi raja, potensinya udah ada. Orang-orang hebat yang ada di Alkitab itu bukan asal pungut, saudara. Mereka Tuhan sudah tahu potensi yang ada di dalam mereka. Dan Tuhan sudah tahu potensi ada dalam Anda. Upgrade potensi Anda, waktunya Tuhan datang, maka Anda akan diangkat Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Jadilah bintang dalam kesalehan, dalam kerohanian, dalam iman. Jadilah bintang dalam karakter, disukai, disayang. Saya pernah ketemu ibu ya, yang anaknya nggak suka sama dia. Kasihan nggak? Ibu, tapi anaknya nggak suka sama dia. Lucu nggak, saudara? Anak-anaknya nggak suka sama ibunya, benci banget sama ibunya. Tapi saya berdoa ibu-ibu di New York, anak-anaknya sayang sama mamanya. Betul nggak ya? Anaknya cinta sama mamanya. Kenapa? Mamanya karakternya baik. Bisa diteladani. Karakternya nggak marah-marah. Saksi terakhir ya. Saya pernah melayani seorang anak gadis di Singapura. Saya dulu gini-gini saya pernah di Singapura, saudara. Mengembalakan jemaat ya. Nah, saya melayani seorang anak. Waktu liburan, dia nggak mau pulang ke Indo. Sebenarnya kamu tuh lucu ya. Orang semua liburan ingin pulang ke rumah. Dia nggak mau pulang. Kenapa? Mamanya itu kalau marah kasar, maki-maki dia kasar. Dia bilang, saya ini seperti nggak dianggap anak sama mama saya. Bayangkan, anak kepahitan benci sama mamanya. Kenapa? Karena karakter mamanya. Maka dari itu, ibu, para wanita, star in spiritual, star in karakter, and star in kompetensi. Amin, ibu sekalian. Kita mau jadi Esther-Esthernya Tuhan.
untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Happy Mother's Day. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Bersyukur untuk kesempatan pada hari ini, di hari Ibu ini, kami bisa sharing firman-Mu, kami bisa dengar firman-Mu, biar firman-Mu sungguh memberkati semua kami, mempertajam kami, menolong kami, dan menjadi bekal dalam hidup kami, untuk menjadi bintang-bintangnya Tuhan, untuk menjadi star-starnya Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Khusus pada hari ini, aku berdoa untuk para wanita, untuk para ibu-ibu Tuhan, Kau berkati setiap wanita yang ada, setiap ibu-ibu yang ada, Kau urapi mereka, Kau berikan hikmat, Kau berikan kekuatan, Kau berikan Tuhan hati yang menyembah Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas setiap wanita, pengurapan-Mu turun atas setiap ibu-ibu ya Bapa. Berkati semua mereka yang mengikuti ibadah secara online, melalui Zoom, melalui Facebook, melalui YouTube. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati semua wanita dengan luar biasa. Ada kebangkitan, ada kegerakan di antara kaum wanita pada hari-hari ini. Diberkati, diurapi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin.